Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat sempurna untuk kita jadikan teladan. Beliau bisa membawa umat Muslim dan memimpin mereka dari berbagai aspek kehidupan. Nah, pada kesempatan ini saya akan merangkum apa saja faidah yang bisa kita ambil dari kepemimpinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek keluarga, ekonomi, dan politik. Yang pertama adalah bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin keluarga beliau. Nah, pada aspek keluarga, Rasulullah menempatkan diri beliau sebagai seorang suami untuk istrinya, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, dan sebagai bagian dari anggota secara keseluruhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami adalah contoh bagaimana hubungan beliau kepada istri beliau yang paling beliau cintai dan Ummul Mukminin, ibunda kita tercinta Khadijah radhiyallahu anha, serta bagaimana hubungan beliau dengan istri-istri beliau setelah kepergian ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sebagai seorang suami itu sangat menempatkan hak dan kewajiban yang merata terhadap istri-istri beliau, dan Rasulullah SAW adalah contoh bagaimana komunikasi bisa mempererat segala hubungan yang terjadi dalam keluarga. Rasulullah sebagai ayah, di sini kita bisa mengambil faidah di mana sebagai ayah Rasulullah SAW itu menjadikan dia adalah figur yang akan menjadi teladan dan contoh untuk anaknya akan meniru beliau. Salah satu faedah yang bisa kita ambil yaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW jika anaknya berbuat kesalahan maka tetap diberlakukan hukuman sebagaimana mestinya. Pernah suatu ketika walaupun anaknya mencuri, maka harus diberlakukan hukuman yang berlaku sesuai syariat. Nah, kemudian bagaimana kepemimpinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hubungannya dalam keluarga secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga secara umum, bahkan secara publik pun sangat dikenal sebagai sosok yang sangat amanah. Beliau sering diamanahkan atau mendapat kepercayaan memegang suatu hal yang dititipkan dari keluarganya. Sehingga sebagai suatu hubungan kekeluargaan yang kompleks, yang luas, Rasulullah ini terkenal sangat amanah. Di atas itu semua, hal yang paling penting untuk kita tiru dari kepemimpinan Rasulullah SAW dalam aspek keluarga adalah pola komunikasi beliau yang sangat hebat. Komunikasi yang beliau jalankan itu sangat efektif, sehingga apapun peran beliau dalam keluarga maupun sebagai ayah, sebagai suami, sebagai bagian dari keluarga, bahkan sebagai seorang keponakan, komunikasi beliau yang beliau terapkan itu bisa mengakomodir segala konflik atau segala kebutuhan yang terjadi dalam keluarga, sehingga dengan komunikasi yang sangat baik, problem dalam keluarga itu bisa dicegah dan bahkan bisa diatasi, karena dengan komunikasi mencegah masalah yang muncul. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, ada 3 faktor yang bisa kita spotlight, yang bisa kita garis bawahi, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menempatkan yang pertama kesetaraan, yang kedua mengatasi kesenjangan, dan yang ketiga adalah keberkahan. Kesenjangan ekonomi antara yang si kaya dan si miskin, Rasulullah atasi dengan konsep zakat. Dengan zakat itu terdistribusilah apa-apa yang dimiliki oleh pihak yang kaya
dan memberikan manfaatnya kepada pihak yang membutuhkan atau orang-orang fakir miskin. Dengan konsep pemerataan, kesenjangan pun akan turun. Karena kesenjangan turun, maka berkuranglah rasa permusuhan atau rasa iri dengki dari orang-orang yang tidak beruntung terhadap orang-orang kaya. Keadilan dan pemerataan juga terjadi dalam contoh ketika umat muslim mendapatkan kemenangan dalam perang, kemudian memperoleh harta rampasan perang. Nah, setelah itu, harta-harta rampasan perang yang didapat oleh kaum muslimin dibagikan secara merata oleh Rasulullah SAW dan secara adil. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW memimpin dalam hal politik. Pada bagian ini ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi, yaitu Rasulullah SAW menggunakan politik itu dengan musyawarah dan dengan adil. Musyawarah itu adalah proses untuk mendapatkan suara secara kolektif, dan dari sana dibuatlah kebijakan. Dengan musyawarah menunjukkan kesetaraan, karena semua orang yang terlibat memiliki andil, memiliki porsi untuk bersuara dan didengarkan apa pendapatnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil pun akan memuaskan banyak pihak. Rasulullah dalam politiknya itu adalah politik yang adil, yaitu beliau menempatkan sesuatu atau seseorang sesuai bagaimana potensi yang dia miliki. Atau dalam hal lain, menempatkan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga sesuatu yang perlu mendapatkan 10 beban akan mendapatkan 10 beban dan tidak dikurangi. Adapun hal lain yang sekiranya hanya mampu mengambil beban 5, maka yang diberi ke sana adalah 5 juga. Dalam kancah politik Rasulullah, kita juga bisa mengambil beberapa taktik yang beliau terapkan. Salah satunya adalah ketika awal-awal hijrah, pada masa itu para sahabat dan para umat muslim itu sangat lemah. Maka beliau SAW menggunakan prinsip untuk bertahan saja, tidak membuat hal-hal yang justru menambah beban penderitaan kaum muslimin. Namun setelah umat muslim semakin besar, semakin banyak pasukan, semakin jaya, ekonominya kuat, finansialnya bagus, nah barulah Rasulullah SAW pindah dan menggunakan prinsip untuk jika diserang maka umat muslim akan bertahan dan mempertahankan wilayahnya karena sudah layak dan sangat kuat. Oke, itulah dia hal-hal yang bisa kita ambil faedahnya dari aspek kepemimpinan Rasulullah SAW dalam keluarga, ekonomi, dan politik. Semoga bisa mendapat pelajaran dan kita bisa ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.